Ada beberapa perkara yang dicatat dalam kitab Tarbiyatul Aulad, karangan para ulama. Ada beberapa kitab, tapi isinya tidak jauh berbeda. Perkara-perkara yang perlu kita perhatikan dalam mendidik anak. Yang pertama, didiklah anak untuk mengenal tauhid. Didiklah anak untuk mengenal tauhid. Itu yang paling penting. Sehingga Luqman Al-Hakim menanamkan anaknya, wa idza qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau syirik kepada Allah. Jadi dari kecil dia sudah kenal siapa Tuhannya. Bapak Ibu nakal Allah, ini pendidikan yang maha penting, karena mengenal Allah lalu meyakini bahwa dia Tuhan kita, itu menyelamatkan kita di akhirat. Menyelamatkan kita di akhirat. Kalimah la ilaha illallah itu kalimah penyelamat. Di dunia, kalau meninggal dengan kalimah itu, dijamin masuk surga. Di akhirat, selama ada kalimah itu di dalam dada kita, maka kita tidak akan kekal dalam neraka. Selama ada kalimah itu, maka berdasarkan hadis-hadis Nabi, ada hadis panjang riwayat Muslim tentang golongan yang masuk surga terakhir. Itu menceritakan tentang seseorang paling akhir masuk surga, tapi dikarenakan ada kalimah la ilaha illallah, jadi dia sudah jeruak dalam neraka, ya. Sudah jeruak, apa bahasa Indonesianya Bapak? Cukup capek sudah dalam neraka, ya. Lalu diangkat ke surga dia terakhir. Kenapa bisa diangkat? Kenapa masih dapat syafaat? Karena kalimah la ilaha illallah. Jadi ini tauhid, mengenal Allah. Sekali syirik, anak kita itu susah terbebas dari kesyirikan. Dan ini perlu ditanamkan dari kecil. Siapa Allah? Bagaimana sifat Allah? Kemudian kita menggambarkan ke anak, lihatlah alam ini. Kenapa ada alam? Karena ada yang cipta. Itu bahasa-bahasa sederhana membuat anak akan berfikir. Nanti ada satu pertanyaan yang tidak akan terjawab selama-lama. Dan itu pertanyaan pun kita ajukan dulu waktu kita kecil. Siapa yang cipta kita? Kita dari bapak. Bapak siapa yang cipta? Siapa dari mana bapak? Dari kakek. Kakek dari mana? Terus sampai Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Allah yang buat. Allah dari mana? Pertanyaan itu tidak akan berujung dan tidak ada jawaban. Karena Allah menyatakan dirinya huwal awwalu wal akhir. Dialah pengawal, dialah yang mengakhiri segala urusan hamba. Jadi tidak berujung. Dan itu perlu ditanamkan melalui ciptaan. Saya punya teman pernah dakwah di Australia. Itu waktu mengajak orang-orang Australia masuk Islam, itu harus dengan pakai logika. Enggak bisa bawa ayat, itu enggak hai batih punya ayat, ya. Dia enggak akan percaya dengan Quran. Jadi logika. Bagaimana caranya cerita teman ini? Itu sering dalam dakwah. Jadi dakwahnya di jalanan, ya, on the road begitu, di jalanan. Kemudian ada anak-anak muda Australia. Anak muda Australia itu banyak ateis, banyak tidak beragama, bukan Kristen, tapi tidak beragama. Dan mereka tidak butuh Tuhan. Maka cara dakwahnya, teman ini menceritakan salah satu yang diajarkan, jadi di training dulu. Cara dakwahnya diminta HP. Diminta HP, lalu ditanya, ini HP ini apakah dari awal sudah jadi begini? Atau bagaimana bentuk awalnya? Maka pemuda Australia ini menjawab, dia tentunya dari komponen-komponen berserakan. Nah, siapakah yang menyusun komponen itu? Ya orang pabrik lah, kata dia. Ya orang pabrik, katanya. Nah, setelah dari pabrik, kemudian baru bisa jadi HP. Dari situ mulai dibawa. Kalau begitu, apakah alam ini bisa tercipta dengan sendirinya? Dia sudah mulai berpikir, kalau HP nggak bisa tercipta dengan sendiri, maka alam pun nggak bisa tercipta dengan sendirinya. Karena dalam teori orang-orang ateis, itu alam ini terjadi karena gerakan Big Bang. Jadi ada ledakan besar di dunia yang menyebabkan berubah menjadi planet-planet,
turunnya besi berubah jadi sungai, itu kan sistem Big Bang, itu ledakan besar yang dipercaya. Jadi bukan Tuhan. Jadi begitulah cara membawa mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang masuk Islam setelah memperkenalkan ada pencipta. Tidak mungkin alam ini bergerak sendiri. Tidak mungkin matahari bergerak sendiri. Sebagaimana HP enggak mungkin terjadi sendiri. Pasti ada yang membuatnya. Nah, begitulah kita membawa anak-anak kita. Itu pendidikan yang paling hebat. Nah, kemudian setelah menanamkan tauhid kepada anak, barulah kita mengajarinya melaksanakan ibadah. Jadi buat dulu percayanya kepada Allah, lalu kita ceritakan tentang begitu dahsyatnya neraka Allah, takutlah pada neraka Allah. Cerita itu sekali-sekali jangan cerita kancil dan buaya itu terusan. Ya, jadi jangan cerita dongeng itu terusan. Ceritakan tentang kebenaran isi neraka. Nah, ustaz tu cerita. Mandung karo anak tak mampu nerakanya. Gimana nak cerita? Jadi perlu Bapak, anak itu diceritakan, nak di neraka itu semua kita kalau masuk neraka itu membesar badannya menjadi raksasa. Itu kalau dah cerita-cerita raksasa, anak-anak perhatian. Tapi memang begitu Nabi sebutkan. Penghuni neraka dibesarkan Allah menjadi raksasa. Ukuran raksasanya perjalanan giginya, satu gigi itu sebesar gunung Uhud. Ukuran raksasanya kita yang menjadi penduduk neraka. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Ukurannya satu gigi sebesar gunung Uhud. Satu gigi. Jadi kalau 32 gigi, Masya Allah, 32 gunung Uhud berjajar atas bawah. Ini baru ego. Itu baru gigi. Bayangkan bagaimana bentuk tubuhnya. Sehingga Nabi melanjutkan dalam hadis yang lain, perjalanan antara bahu kiri dengan bahu kanan, kalau jalan kaki, itu mencapai 40 tahun perjalanan baru sampai. Dari bahu kiri ke bahu kanan. Kenapa Allah besarkan? Allah jawab dalam Al-Quran, liyazuqul azab, agar lemak menerima azab. Bah lemak. Ya. Karena kalau orang lemak, kita cubit merasa. Tapi kalau orang pijut, kita yang sakit tangan kita, kena tulang. Mana-mana kena tulang, mana-mana kena tulang. Jadi Allah besarkan untuk merasakan azab. Itu cerita sama anak-anak. Jadi timbul rasa takut. Makanya waktu dengar azan, nah azan, enggak ingat kalau tinggal solat bagaimana? Itu harus punya dakwah ke situ. Kenapa, Pak? Karena anak kita kalau tidak ada rasa takut, itu malas melakukan ibadah. Karena enggak dibayang-bayangi rasa takut. Perlu tanamkan rasa takut ke Allah. Cuma di balik itu tanamkan juga keindahan surganya Allah. Nah, kalau kita masuk surga, Masya Allah, nak, bidadarinya cantik sekali. Bukan kayak mamakmu, cantik luar biasa, nak. Itu sakit hati mamak kalau dengar kayak gitu. Mamak juga cerita kayak gitu, nak, kalau masuk surga, itu semuanya ganteng-ganteng. Makanya mamakmu agak nyesal nikah sama bapakmu. Tapi cerita keindahan surga. Rumah, kata Rasulullah, terbuat dari emas, perak, lantainya dari yakut wal marjan, pasirnya berbau wangi, kemudian tembus pandang dan lebarnya rumah sejauh mata memandang. Di depan ada kebun, tak perlu beli, semua sudah dikapling Allah. Di dalam kebun itu tumbuh pohon kurma. Dari mana tumbuhnya? Dari kalimah zikir yang kita ucapkan setiap hari. Itu hadis-hadis semuanya. Makanya Bapak, di luar sana di toko buku itu ada dijual buku. Ini enggak ada sponsornya, Pak. Mana pergi di pesan le urung po gede. Ada dijual buku judulnya Surga dan Neraka. Ya, harga buku entah 120.000. Itu lengkap dalil dari Al-Qur'an, hadis tentang keadaan surga, keadaan neraka. Jadi kita cerita bukan dongeng, memang berdasarkan. Cuma cara cerita ya menarik bacun. Jadi jangan cerita anak umur 5 tahun. Kita ceritanya qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu enggak lama dia. 5 menit kita cerita langsung nguap 2 kali langsung tidur. Jadi anak-anak itu ceritanya raksasa, kita berubah jadi raksasa kalau masuk neraka. Itu nanti di bawah punggung neraka yang tinggal adalah orang munafik. Siapa mereka? Abu Jandang, janda bolong, kemudian begitu. Jadi itu tauhid. Masuk dalam urusan akidah.
dan bahagian daripada menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah timbul rasa itu, ajari anak-anak tentang ibadah. Kalau sudah yakin dia Allah ada, Nabi Muhammad, surga ada, neraka ada, padang mahsyar ada, itu kemudian ajari ibadah. Kapan terutama mengajari ibadah? Itu semenjak dari kecil sudah boleh ajarkan. Tapi intinya pada umur 7 tahun. Berdasarkan hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan murru auladakum bis-salah wa huwa abna' sab'a sinin. Suruhlah anakmu salat pada saat dia berumur 7 tahun. Kemudian wadribuhu, pukullah dia iza balagha 10 sinin. Kalau 10 tahun belum mau salat, suruh pukul. Jadi bahasa pukullah bukan pukulan yang mematikan. Jadi jangan sampai mati semua. Ada yang pak budak-budak anak sebenarnya nanti peluh belum anak. Maka pukul pemati mandum. Pekan pemati mandum. Hanai semayang umur 10 tahun. Saya ikut sunnah Nabi. Utakat saja atau apa. Bukan begitu bahasa waktu pukul tu, Pak. Dalam hadis waktu dibilang pukul itu disyarah dari hadis-hadis yang lain, ya. Disuruh pukul pukulan yang tidak mematikan. Artinya pukulan yang hanya memberi efek jerah. Kalau dah 10 tahun, 12 tahun masih malas-malas salat, pukul. Ambil rotan, cinun di betisnya, di pahanya. Ya. Tidak mengapa, merah sedikit. Walaupun mamaknya, isteri kita nangis-nangis, baik nepoh le, mamak-mamaknya pukul kalau dah kayak gitu. Ada orang bapa terlalu sayang sama anak di dunia, tidak sayang anak keadaannya di akhirat. Sekarang makanya dalam banyak kitab itu digambarkan satu analogi. Ketika kebakaran, yang pertama sekali kita selamatkan adalah anak. Langsung lari ke kamar anak, kita gendong langsung bawa keluar. Itu kebakaran di dunia. Tapi kita enggak mikir, begitu kita biarkan dia tidak solat subuh, ya, dengan bahasa alah manteng anak min, masih anak-anak, biar aja dia tidur. Kita enggak mikir, dia nanti bukan terbakar dengan api dunia, tapi dibakar dengan api akhirat yang 70 kali lipat. Lebih dahsyat. Di saat itu seharusnya kalau ada orang yang sayang pada anaknya waktu terbakar di dunia, maka seharusnya dia selamatkan anak ini agar tidak terbakar di akhirat. Caranya bagaimana? Bangunkan salat subuh. Bahu laju, siram. Ini kadang-kadang sudah lebih reman anak daripada bapa. Enggak berani. Mamaknya enggak berani bangunin. Kenapa? Alah, nanti daripada dia marah, daripada ngambek, enggak mau makan nasi, cuma mau makan Indomie aja tu terusan. Enggak usah kita bangunin aja lah. Nanti daripada dia enggak mau siram bunga, daripada dia ini enggak bangunin, sehingga dia tidak pernah salat subuh. Akibat apa? Kebodohan pendidikan orang tua. Ujung-ujungnya ketika salat sudah tidak menempel, maka yang terjadi adalah maksiat. Karena salat itu penghalang maksiat. Salat penghalang maksiat. Allah langsungnya rekomendasi. Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya, Allah kalau sudah pakai bahasa sesungguhnya, itu ingin menanamkan pada diri kita bahawa yang Allah katakan itu bukan lagi mayang-mayang, benar-benar. Padahal Allah enggak perlu pakai inna, apa yang Allah katakan semuanya benar. Kita ini kalau ngomong sesama kita, kalau enggak kita bilang sesungguhnya, orang bisa jadi menganggap ini benar atau tidak. Maka kita kadang-kadang perlu bersumpah, kita perlu mengatakan cong maklum, kata-kata. Cong maklum betul, hai betul. Mati kayak betul. Macam begitu. Itu bahasa kita untuk meyakinkan orang. Karena kita kenapa? Enggak ada andalan, bisa jadi bohong. Maka orang yang paling banyak bersumpah adalah para pembohong. Karena si jujur itu enggak perlu bersumpah. Orang yang biasa mengatakan kalimat-kalimat betul dong, hai betul. Itu biasanya pembohong. Arti pembohong karena susah dipercaya orang, dia terpaksa kuatkan dengan bahasa-bahasa itu. Allah enggak perlu pakai inna, tapi kali ini Allah mengatakan apa? Sesungguhnya salat itu bisa mencegah keji dan mungkar. Maka keluarga yang paling selamat yang mana, Pak? Yang anaknya dari umur 7 tahun dah salat. Biasanya anak itu saleh. Nanti masalah batat-batat sedikit itu biasa. Jadi jangan pikir waktu anak sudah salat umur 7 tahun dia bisa jadi anak yang tidak ada kesalahan sedikit pun, dia enggak main bola lagi, cuma salat tahajud tiap malam. Yang 7 tahun dia fikir katanya gara-gara semayang
tahajud, solat duha, baca Quran. Kita aja udah 60 tahun kayak gitu. Tapi dia dengan ada solat, dia walaupun cuma wajib-wajib saja dia kerjakan, tapi untuk terjun ke maksiat susah. Dicegah oleh solatnya. Itu pentingnya solat. Makanya rata-rata silahkan sensus, silahkan disurvei, orang-orang yang hari ini maksiat, pacaran, narkoba, cobalah survei. Silahkan survei. Pasti jawabannya, di rumahnya dia tidak diajarkan solat secara sempurna. Ada solat ketika sudah balik. Padahal Rasulullah suruh solat ketika umur 7 tahun. Nah 7 tahun, itu ke 10, itu 3 tahun perbedaannya. 3 tahun itu waktu untuk melengketkan solat. Makanya enggak boleh kendor di umur dari 7 sampai 10. Yang capek bukan dia, Pak, kita. Makanya Allah mengatakan muru auladakum bis salat wastabir 'alaiha. Suruhlah anakmu salat di umur 7 tahun berdasarkan keterangan dari hadis Nabi, wastabir. Lalu bersabarlah. Lihat bahasa Arab, Pak. Kalau bahasa Arab pakai sabar biasa, itu bahasanya wasbir. Sabara yasbiru, isbir, sabarlah. Tapi kali ini Allah tambah huruf yang melekat pada sad, wastabir. Satu huruf bertambah, itu maksudnya bertambah-tambah amalannya. Jadi kalau dalam 7 sampai 10 tahun, kita bukan disuruh sabar biasa. Disuruh ekstra bersabar. Ekstra. Karena yang capek kita. Kita ajarkan anak 7 tahun solat. Lalu kemudian, dia santai. Tidur. Yang capek bangunin dia, kita. Duhur, yang kejar-kejar dia, suruh pulang, kita. Asar, dia main bola hantar mana-mana, yang mepep-pep, kita. Malam, begitu lagi. Berulang-ulang. Selama 3 tahun, wastabir. Bersabarlah, kata Allah. Sabar apa? Sabar didik anakmu. Jangan tinggal 1 rakaat pun. Bawa dia ke masjid boleh, tapi syaratnya dijaga. Boleh bawa anak yang memais ke dalam masjid, boleh. Syaratnya dijaga. Jangan kencing dalam kotak amal. Sebab karena kejadian, Pak. Karena kejadian dalam masjid. Itu dalam kotak amal. Subhanallah. Ya, untung di dalamnya cuma entah 200.000, Pak Peng. Bertuh kotak amal. Jadi jangan sampai begitu bawa anak. Ya, bawa kotak amal sendiri dari rumah. Jadi boleh bawa, silakan. Ya, cuma jaga. Jangan sampai buat ribut dalam masjid kita. Ini enggak, kadang-kadang kita begini. Bawa anak. Begitu ditegur sama pengurus, kita marah. Itu salah itu. Sudah kita enggak mau tegur, ditegur sama orang, kita marah sama orang itu. Makanya menjadi-jadi anak itu. Semakin bangga, takut dia merasa hebat dibela oleh ayahnya. Nah, ini kesalahan paling banyak kita lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu maka Allah 3 tahun jangan kendor, sabar untuk jaga anak solat. Setiap waktu, Pak. Kita pergi kantor pesankan sama isteri, nya kejaganya, nya menyuka lehu kai semayang. Yujak menasah kai semayang. Jadi begitu Bapak Ibu maka Allah. Ya, terus-terusan selama 3 tahun. Nah, kalau sudah berhasil, maka lihatlah. Begitu dia lepas dari 10 tahun, coba lihatlah. Dan ini terbukti, Pak. Pertama, salat lengket di dalam dadanya. Jadi ketika bunyi azan, orang tidak lagi menyuruh-nyuruh dia salat. Ya. Ketika bunyi azan, dimanapun dia terngiang-ngiang di hatinya untuk mendekat ke tempat azan. Berikutnya, kemanapun dia nanti pergi, kita enggak sibuk telepon dia. Kita tidak sibuk telepon dia, nak udah salat. Nak, jangan lupa salat. Enggak perlu bilang lagi itu. InsyaAllah, kemanapun dia pasti salat. Kalau sudah berhasil 3 tahun. Cuma hari ini ada model anak bolong-bolong salatnya. Ke semayang 3, ke semayang 2 ke hana semayang. Itu kenapa terjadi? Karena kita didiknya bolong-bolong. Subuh enggak kita bawa. Lalu duhur kita salat bersamanya. Nanti asar enggak kita bawa. Artinya enggak kita ajak salat. Kita enggak perhatikan dia. Makanya nanti dia salatnya bolong-bolong. Kalau salat bolong-bolong, nanti baiknya juga bolong-bolong. Baik sekali, jahat sekali, durhaka sekali, kirim amplop sekali ke orang tua. Jadi begitu modelnya. Akibat semayang kenapa?
Maka pendidikan yang paling hebat dari orang tua, didik anak salat. Dan saya membaca beberapa kitab ulama, pengalaman mereka menyuruh anak salat di umur 7 tahun, itu ada yang membuat acara seperti ulang tahun. Tapi mereka tidak membuatnya seperti ulang tahun. Artinya ulang tahun itu tidak pernah dicontohkan dalam agama kita. Bahkan dalam sejarah, ulang tahun itu pertama sekali dibuat oleh orang Nasrani melalui raja, siapa nama raja itu saya baca Bapak. Dia yang pertama sekali membuat ulang tahun dengan menyediakan kue, lalu ulang tahun itu dipersembahkan untuk anaknya. Itu dari dia mulai. Makanya membuat ulang tahun untuk diri kita sendiri itu hukumnya haram. Tetapi mendesain tahun ke-7 untuk anak agar dia teringat untuk terkesan salat pertama, itu dibolehkan. Makanya dalam kitab para ulama yang kami baca, mereka sempat membuat seperti kegiatan untuk anak. Jadi ada yang membuat, dia titipkan hadiah ke teman-teman sekolah si anak. Jadi kado dibuat, lalu dititipkan ke teman-teman sekolah si anak. Tahun ke-7 pas hari ke-7, tahun ke-7 itu diundang anak-anak, teman-teman dari anaknya. Padahal kado yang dibawa kado hasil titipan sendiri. Semuanya bawa kado. Nah, isinya Al-Quran, isinya sajadah, macam-macam. Lalu makan besar hari itu. Kentucky, Mamaron, pokoknya makan besar-besar. Makan apa yang jarang dibeli, boleh makan di situ. Disitulah ayahnya memberi nasihat, nak, hari ini umurmu tepat 7 tahun. Mulai hari ini engkau telah diwajibkan salat oleh Allah. Lihatlah semua teman-temanmu mengingatkan engkau bahwa engkau telah masuk ke dalam umur yang wajib salat. Itu dibolehkan. Jadi membuat kesan paling hebat pada diri anak, dia sudah mulai salat di umur 7 tahun. Dan kami melakukannya. Orang-orang yang menghabiskan harta untuk mendidik anaknya, harta itu dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, jangan lupa didik anak untuk melakukan salat. Karena kenapa? Dalam surat Maryam ayat 59, Allah mengatakan akan ada satu masa orang ramai-ramai tidak lagi salat. Allah mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Akan datang suatu masa sekelompok orang أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, tidak lagi salat. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, selain tidak salat mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Nanti di akhirat apa yang terjadi? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, mereka akan dicampakkan ke dalam ghayya. Ghayya itu dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan ada jurang dalam neraka. Jadi neraka itu jurang, ada jurang lagi yang diisi ular oleh Allah, beserta api. Disitulah orang-orang yang meninggalkan salat dikumpulkan. Dan ada yang mengatakan yang dimaksud ghayya adalah lubang dalam neraka sakar, khusus bagi orang yang meninggalkan salat. Jadi hati-hati, Pak. Ada kelompok yang akan meninggalkan salat beramai-ramai. Ini enggak usah jauh nih. Sekarang saja muncul kelompok itu. Coba lihat sekarang. Mana yang lebih banyak orang yang salat dengan orang tidak salat? Lebih banyak orang tidak salat hari ini, Pak. Walaupun berada di Serambi Mekah. Katanya gaduh hengangan Serambi Mekah. Urang hana semayang dum. Cukup banyak orang tidak salat. Lihat di kedai kopi. Itu duduk mulai dari sebelum maghrib sampai isya duduk. Di mana maghribnya? Tidak ada. Dan mereka menganggap itu hal yang biasa. Dan itu dilakukan bukan sendiri, Pak. Dulu kalau enggak salat itu masih ada rasa-rasa malu. Sekarang khalfun, mereka beramai-ramai enggak salat. Berkelompok-kelompok, ana malele. Inilah kemungkaran yang paling hebat ketika kita lupa mendidik anak salat. Maka didiklah anak salat. Kalau sudah salat, maka insya-Allah maksiat menjauh darinya. Berikutnya, didiklah anak-anak dengan berbagai macam adab. Jadi kalau akidah sudah diperkenalkan, lalu ibadah sudah mulai dipraktekkan. Jadi praktek ibadah tadi, Pak, yang paling inti salat. Paling inti salat. Yang lain diperkenalkan, cuma
Yang paling kuat adalah salat. Kalau masalah yang lain-lain itu kurang. Arti kurang begini, apalagi sampai manasik haji. Ngapain buat manasik haji untuk anak TK? Kadang-kadang guru-guru ni hang-hang juga. Anak umpu pegon. Itu anak TK dibuat manasik haji. Kumpulan seluruh TK seluk semami. Buat manasik haji di lapangan Hira. Anak-anak disuruh buat baju ihram. Yang 3 pegat urung tuha sakit kepala. Beli baju ihram 200,000. Lalu kemudian beli baju jubah. Kemudian beli ini, beli itu. Anak TK diajarkan manasik haji. Yang sudah berhaji saja masih bingung cara berhaji. Habis Muzdalifah ke mana? Berapa begini? Kemudian anak TK kita ajarkan manasik haji. Kah nabut? Apa habis pengurun duha tengahnya. Kalau saya kepala dinas, saya pecat semua kepala sekolah itu. Bukan didik salat. Dan di TK itu salat terus-terusan dididik salat sampai nempel. Ngapain ajarkan manasik haji? Jadi begitulah keadaan kita yang karena gurunya tak faham agama, maka yang diajarkan ke anak-anak hal-hal yang tidak penting. Kadang-kadang ini tidak terkontrol karena pemimpin juga kadang-kadang tidak punya pemahaman masalah ini. Baik, berikutnya setelah mengajarkan itu, maka ajarkanlah akhlak dan adab. Itu sudah mulai, Pak. Anak-anak diajarkan nak makan dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Kenapa begitu? Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Maka bapak yang minum aqua gelas dengan tangan kiri adalah syaitan. Mampu lain begah ciknya. Karena Rasulullah yang mengatakannya fa inna syayatin ya'kulu biyasarihi wa yashrabu biyasarihi. Yang makan dan minum dengan tangan kiri itu syaitan. Artinya memang kerja syaitan. Maka saya heran kadang-kadang ada orang itu enggak sadar karena kebiasaan dari kecil mungkin, Pak. Enggak diingatkan adab dan akhlak, itu sering langsung dengan tangan kiri. Memang sederhana. Berdosakah? Masuk dosa kecil. Karena mengikuti gaya syaitan. Tapi dianggap biasa. Padahal itu kalau dibiasakan, itu menjadi hal yang membuat syaitan bahagia. Dia menemukan temannya di dunia, di kalangan manusia. Maka ajarkan anak nak makan, minum. Kalau duduk waktu makan, kalau makan, minum, duduk. Kita sering enggak melakukan itu, apa? Udah minum dengan tangan kiri, lalu tahan air di dispenser, di depan dispenser enggak ada kursi. Yang penduduk dispenser model water, ada meja. Turun dengan jarawi, kemudian minum. Itu enggak ada kursi itu. Jarang sekali saya temukan di depan dispenser ada kursi. Padahal seharusnya begitu tahan, duduk di kursi itu. Karena Rasulullah suruh duduk. Ini hal-hal yang perlu diajarkan dari rumah. Masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Kalau mau tidur, wuduk dulu, lalu baca ini, baca itu. Supaya tidak disihir, supaya tidak datang syaitan. Kalau bangun tidur, bacaannya apa. Ini kadang-kadang kita ini lupa mengajarkan anak. Karena kita sendiri enggak terbiasa. Ada yang mengajarkan anak, tapi dia sendiri enggak lakukan. Mana mau didengar mana? Nak, makan dengan tangan kanan. Bapaknya makan dengan tangan kiri. Minum dengan tangan kiri. Anak lihat. Makanya anak enggak mau percaya. Enggak percaya. Yang anehnya lagi, ada orang mengira hari ini, semua pekerjaan adab ini, adab itu, doa ini, doa, dipikir untuk anak-anak saja. Maka yang dijual di toko itu, doa untuk anak-anak ditulis. Enggak ada buku ditulis doa untuk bapak-bapak. Makanya bapak-bapak enggak pernah berdoa. Ajarkan nak apa bacanya kalau mau makan. Kalau habis makan baca apa. Kalau mau masuk kamar mandi baca apa. Oh, itu paling pintar itu diajarkan sama mama-mamanya. Biasanya sebelum tidur. Besok bacanya ini, bacanya ini. Mama 2 kali nguap langsung dead. Enggak ada bacaan apa-apa. Padahal disuruh baca ayat kursi, disuruh baca 3 kul, disuruh hembus di tangan, sapu di ujung, dari ubun-ubun sampai ke badan yang mampu dijangkau dari depan. Itu diajarkan dari kecil. Itu semua mengakibatkan dia hidup dalam sunnah Nabi. Orang kalau hidup dalam sunnah Nabi, Pak, susah ditembus syaitan. Masuk ke dalam rumah, Assalamualaikum. Tapi kita lupa ajarkan. Sebenarnya bukan masuknya ke Assalamualaikum saja. Ada kalimat penghalang syaitan.
Assalamualaikum enggak bisa menghalangi syaitan. Assalamualaikum itu untuk memberi doa kepada orang di dalam rumah. Rasulullah mengatakan, kalau masuk ke dalam rumah, bacalah bismillah. Baca bismillah, baru assalamualaikum. Dengan bismillah saja, semua syaitan yang mengikut di belakang, itu langsung terhenti di depan. Langsung terhenti di depan pintu, lalu komandannya mengatakan kepada pasukannya, ini hadis Nabi, riwayat Bukhari Muslim. Komandannya mengatakan, la mabita lakum. Malam ini kita tidak bisa tidur di sini. Enggak bisa mendiami rumah ini. Kenapa? Orang ini masuk dengan bismillah. Sederhana kan, Pak? Hanya bismillah. Jadi lawitnya kedanya di purna riubut pun. Nah, kalau masuk rumah, ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu diajarin, Pak. Bismillah enggak ada. Karena guru TK pun enggak pernah baca bismillah kalau masuk rumah. Akibatnya apa? Mulailah pakai logika sendiri. Kalau pulang dari jauh, sebelum masuk ke rumah, jangan masuk dulu, wait dulu. Ya. Biar syaitannya bingung. Biar syaitannya tidak tahu, rumah kah lehek gupreh di mana. Dipikir, kamu lagi pakai ulai kerau kan? Begitu akibatnya. Pegat-pegat kerau je no. Pegat-pegat. Nah, baik tambang ilai. Kemudian, ada macam-macam ke you, Pak. Padahal itu cara melakukan supaya syaitan enggak tembus ke dalam rumah. Jadi doa itu sudah cukup bismillah. Walaupun ventilasi besar-besar tidak bisa tembus dengan bismillah. Hari ini enggak diajarin ke anak-anak. Kalau mau pergi jauh, kalau mau keluar rumah, baca dulu di depan rumah Bismillahirrahmanirrahim. Anak kita enggak terbiasa, kita pun enggak terbiasa karena enggak diajarkan. Begitulah hidup kita jauh dari tuntunan Nabi. Jadi hidup kita dengan Nabi ya setahun sekali kadang-kadang kita lakukan tuntunan Nabi enggak dapat. Makanya perlu mengubah gaya. Itu perlu belajar tentang adab ini, adab itu, ajarkan ini, ajarkan itu. Jadi ini cara mengajarkan pendidikan kepada anak tentang adab dengan berbagai macam adab yang diajarkan Nabi. Baik, kemudian satu lagi, nanti kita sambung pertemuan yang akan datang karena waktu kita sempit. Pendidikan berikutnya yang perlu diajarkan ke anak adalah awasi anak dalam pergaulan. Jangan biarkan mereka bergaul dengan sembarang orang. Jadi walaupun orang bilang sombong, anak mama, dibilang tu anak kita, anak mama enggak boleh gaul, enggak boleh main sama kami, cuma boleh main sama mama, dijaga habis-habisan sama bapak dan mamanya. Enggak boleh main dengan fulan, enggak boleh main dengan fulan. Ternyata dalam agama memang begitu. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang sangat terikat, tergantung pada akhlak teman gaulnya. Maka pilih-pilihlah teman bergaul kalian, kata Rasulullah. Rasulullah saja suruh pilih-pilih. Ya, teman bergaul. Jadi anak kita boleh, Pak, kita bilang, "Nek, jangan dengan anak si fulan. Jangan baik kamu main, bapak lihat kamu main sama anak fulan. Itu bapak tampar." Itu boleh, selama kita tahu anak fulan jahat. Anak fulan dengan HP satu, Pak, itu lihat porno. Kalau bayangkan anak kita hidup bersama dia, sama-sama nonton, walaupun anak kita enggak kita kasih HP, tapi kita izinkan main sama anak jahat, bagaimana dalam sehari dia bisa berubah semua akhlaknya. Anak kita enggak pernah mendengar caci maki dari mulut kita, tapi pulang dari sekolah, dia bisa caci maki. Kenapa bisa? Teman sekolahnya yang mengajarkannya. Makanya Rasulullah mengatakan, pilih-pilihlah teman anakmu. Pilih-pilihlah. Jadi walaupun bilang orang anak manja, anak ini, biarkan saja. Yang penting anak kita enggak tersentuh dengan dunia maksiat itu. Nah, ini juga berefek dalam kehidupan kita yang sudah berumur ini, Pak. Kita ini tergantung sekali sama teman. Kalau teman kita adalah orang-orang ahli maksiat, biasanya kita cenderung menganggap biasa maksiat itu. Nah, contoh, katanya kaim daduk dengan urang peh batai, kita menganggap peh batai itu biasa. Padahal peh batai itu sudah melawan hukum fitrah dari Allah, yaitu wal asri innal insana lafi khusr. Kata Allah, hati-hati, merugilah orang-orang yang
membuang waktunya. Jadi kita hidup terus. Nanti dalam peh batai itu, isteri di rumah nunggu, kadang-kadang nggak pulang-pulang, anak juga begitu. Kalau sudah hidup dengan peh batai laju-laju, kapan kita mau didik anak? Kapan mau dengarkan hafalan anak? Tak pernah. Anaknya juga melihat ayahnya juga sibuk ke situ. Makanya paling berpengaruh kawan. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang soleh sesama kita, maka yang masuk ke dalam diri adalah pengaruh-pengaruh yang baik. Paling kurang menyenengan dengan orang malim, maka banyak nasihat. Waktu kita mau ambil uang kredit, dia bilang, "Bek ne cok nyan riba, nyan hanja nyan." Paling kurang kita sudah terkena. Tapi kalau bergaul dengan sesama pelaku riba, dia beri motivasi, ambil terus. Saya saja bisa hidup sukses karena itu. Kacau aja. Mana masalahnya? Maka tergantung sekali dengan teman. Teman sering pakai celana pendek, kita pun lama-lama akan menganggap biasa. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar jaga aurat, kita pun terjaga aurat. Makanya mendidik anak dibolehkan untuk menjaganya, untuk tidak bergaul dengan sembarang orang.